Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Selasa 20 Mei 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polres Karawang terus tunjukkan komitmen dalam pemberantasan narkotika di wilayah hukumnya. Dalam periode Maret hingga April 2025, Satuan Reserse Narkoba berhasil mengungkap 26 kasus peredaran narkotika dengan mengamankan 31 pengedar bersama barang bukti berbagai jenis. Jajaran Polresta Pekanbaru Polda Riau mengerahkan ratusan personel dari berbagai satuan untuk melaksanakan patroli berskala besar di Kota Pekanbaru pada Sabtu, 17 Mei 2025. Ada banyak cara yang dilakukan oleh Polresta Cilacap Polda Jawa Tengah untuk mempererat tali silaturahmi, yaitu dengan melaksanakan kegiatan olahraga bersama. Di informasi pertama pemirsa, kebakaran hebat melanda permukiman warga di Gunung Sitoli Selatan, Kepulauan Nias baru-baru ini. Satuan Brimopolda Sumatera Utara sigap turun langsung untuk melakukan pemadaman dan evakuasi warga. Kebakaran melanda permukiman warga di Gunung Sitoli Selatan, Kepulauan Nias 18 Mei 2025 Minggu tadi. Satuan Brimopolda Sumatera Utara sigap turun langsung melakukan pemadaman dan evakuasi warga. Kebakaran tepatnya terjadi pada Minggu dini hari di Dusun 2 Gang Damai, Desa Lua, Halaraga, Gunung Sitoli Selatan. 2 unit rumah warga ludes terbakar dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kompi 4 Batalion C Satuan Brimo Polda Sumatera Utara dipimpin langsung oleh AKP Sandro Sitomkir menurunkan puluhan personil untuk memadamkan api. Dalam penanganan ini, 1 unit armored water cannon juga diterjunkan untuk membantu pemadaman. Kebakaran sendiri diduga akibat korsleting listrik yang terjadi sekitar pukul 01.30 waktu Indonesia Barat. Percikan api dengan cepat menjalar ke bangunan sekitar. Berkat koordinasi cepat dan akurasi penanganan, api berhasil dipadamkan sebelum meluas ke rumah lainnya. Petugas terus melakukan penanganan hingga kondisi lokasi kebakaran kondusif. Warga mengakui tindakan cepat dan kesigapan pasukan Brimob menjadi penyelamat dalam situasi darurat ini. Mereka merasa terbantu dan terlindungi oleh kehadiran petugas di lapangan. Aksi ini menunjukkan bahwa peran Brimob tidak hanya sebagai penegak hukum atau pengamanan, namun juga sebagai gugus tugas kemanusiaan yang hadir untuk rakyat. AKP Sandro Situmkir menegaskan bahwa Brimob selalu siap dalam memberikan respon cepat untuk tugas kemanusiaan demi keselamatan masyarakat, termasuk dalam insiden kebakaran. Dari Humas Brimob Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Polres Banjar di Jawa Barat terus meningkatkan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD dalam rangka cipta kondisi di wilayahnya. Melalui patroli yang digelar, mereka menyasar titik-titik rawan kriminalitas, termasuk melakukan razia minuman keras. Dari hasil patroli, polisi berhasil mengamankan puluhan botol miras berbagai merek. Disita dari sejumlah toko dan tempat yang diduga tak memiliki izin resmi penjualan miras. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga patroli terus digelar secara intensif, Polres Banjar pun mengimbau agar masyarakat tidak mengedarkan atau mengonsumsi minuman keras karena dapat memicu gangguan Kamtibmas dan tindak pidana lainnya. KRYD sendiri terus digalakan Polres Banjar yang ingin memastikan kenyamanan dan keamanan masyarakat yang melakukan aktivitas sehari-hari termasuk gangguan premanisme.
Sementara itu pemirsa, Polres Karawang terus tunjukkan komitmen dalam pemberantasan narkotika di wilayah hukumnya dalam periode Maret hingga April 2025. Satuan Reserse Narkoba berhasil mengungkap 26 kasus peredaran narkotika dengan mengamankan 31 pengedar bersama barang bukti berbagai jenis. Satuan Reserse Narkoba Polres Karawang mengungkap 26 kasus peredaran narkotika beberapa waktu terakhir. Puluhan tersangka berhasil diamankan. Kapolres Karawang AKBP Vicky Nopian Ardiansah mengungkapkan pihaknya berhasil mengamankan 31 pengedar narkotika dari berbagai kasus dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Sebanyak 20 tersangka terlibat peredaran sabu dengan total barang bukti lebih dari 1 kg. 6 tersangka lainnya diamankan dalam kasus tembakau sintetis seberat 141,4 gram. Dalam 5 kasus obat keras terlarang, polisi mengamankan 5 tersangka dengan barang bukti lebih dari 2.000 butir eksimer, ratusan butir tramadol, dan ribuan pil OKT lainnya. Dari sejumlah pengungkapan itu, ada 2 kasus menonjol, yakni peredaran sabu dengan barang bukti 815,8 gram, serta produksi tembakau sintetis sebanyak 54,94 gram dan 73,2 mm bahan baku cair. Para tersangka itu dijerat dengan berbagai pasal dan undang-undang sesuai dengan klasifikasi tindakan atau pelanggaran yang dilakukan. Jadi untuk sabu, kalau dia kurang dari 5 gram, kita kenakan pasal 114 ayat 1, yaitu ancaman hukumannya minimal 4 tahun, paling lama 12 tahun. Kemudian yang lebih dari 5 gram, ayat 2, dengan ancaman 5-20 tahun. Kemudian untuk yang tadi, yang sintetis itu, kalau dia sebagai produsen, ancamannya 5-20 tahun. Pesan kami terkait para pelaku tindak pidana narkoba, baik dia sebagai pengedar ataupun produsen, kita tidak akan memberikan ruang bagi mereka. Mereka bisa melari, tapi tidak bisa sembunyi. Polres Karawang akan terus memburu para pengedar narkotika di wilayah hukum mereka. Ini menjadi komitmen agar masyarakat terhindar dari ancaman berbahaya narkoba. Dari Humas Polres Karawang melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, dalam rangka antisipasi tindak premanisme, Polres Mojokerto Kota, Polda Jawa Timur melakukan razia dan patroli cipta kondisi. Hasilnya, ditemukan pengendara R2 yang membawa pil double L di Jalan Empunala, Kota Mojokerto. Operasi tersebut akan terus dilakukan secara berkala sebagai bentuk komitmen Polres Mojokerto Kota dalam menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Kapolri memastikan Satgas Anti Preman bakal menindak tegas aksi premanisme di seluruh wilayah Indonesia. Tindakan premanisme disebut mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta iklim investasi. Dengan adanya patroli Satgas Anti Premanisme diharapkan mampu menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi masyarakat, dan masyarakat pun diimbau untuk tetap menjaga ketertiban umum, mengikuti arahan petugas di lapangan, serta segera melapor apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan. Operasi Pekat 2 Semeru 2025 Polda Jatim bersama seluruh Polres jajaran. Ada sebanyak ratusan aksi premanisme berhasil diungkap, mulai dari pemalakan, penganiayaan, hingga gangster jalanan yang meresahkan warga. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, menerangkan bahwa modus yang diungkap diantaranya adalah pemerasan dan pemalakan di tempat umum, tawuran antar kelompok, debt kolektor yang melanggar hukum, hingga kasus kejahatan jalanan. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan sekalian, kami dari Polda Jawa Timur akan menyampaikan terkait pengungkapan kasus penanggulangan aksi premanisme. Dalam hal ini hasil operasi Pekat 2 Semeru 2025, bahwa dari hasil operasi yang dilaksanakan, maka kami melakukan berbagai kegiatan. Di antaranya ada kegiatan
yang bersifat deteksi dini yang dilakukan oleh fungsi intelijen, kemudian ada kegiatan preemptif maupun kegiatan represif. Ya, jadi saat ini akan disampaikan terkait tidak hanya kegiatan-kegiatan yang bersifat preemptif maupun preventif, tapi juga tentunya kegiatan represif yang telah dilakukan oleh jajaran Direktorat Reskrimum Polda Jawa Timur maupun Polres jajaran Polda Jawa Timur. Hasil lengkap kasus yang berhasil kami lakukan untuk jumlah kasus sebanyak 1.863 dengan jumlah tersangka sebanyak 2.307 orang. Itu terdiri dari ungkap kasus TO atau target operasi itu sebanyak 160 kasus dan 259 tersangka. Kemudian ungkap non-TO sebanyak 259 kasus dengan tersangka sebanyak 342 tersangka. Sedangkan untuk kasus Kipiri untuk pembinaan sebanyak 1.444 kasus dan 1.706 orang yang dibina. Pasal-pasal yang dipersangkakan dalam operasi pekat ini adalah pasal 368 KUHP terkait dengan pemerasan, kemudian pasal 335, pasal 170, dan pasal 351. Dengan modus operandi rata-rata adalah penganiayaan, apakah itu dilakukan oleh orang perorangan maupun kelompok tertentu, gangster, kemudian pemerasan atau pemalakan, debt collector, dan penganiayaan antar kelompok serta street crime. Untuk perkara yang paling banyak terjadi adalah terkait dengan penganiayaan, kemudian pemerasan, dan yang ketiga adalah pungli. Yang lainnya antara gangster, pencak silat, debt collector, street crime, dan antar kelompok ini urutan selanjutnya. Sementara itu, jajaran Polresta Pekanbaru Polda Riau mengerahkan ratusan personil dari berbagai satuan untuk melaksanakan patroli berskala besar di Kota Pekanbaru pada Sabtu 17 Mei 2025. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi maraknya aksi premanisme, geng motor, dan berbagai potensi gangguan keamanan lainnya. Kapolda Riau Irjen Heri Heriawan memimpin langsung apel patroli. Kapolda Riau melalui Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika menegaskan kepada para personil tentang pentingnya kehadiran polisi di tengah masyarakat untuk mencegah kejahatan dan memberikan rasa aman. Dan para personil diharapkan dapat melaksanakan patroli dengan menyasar tempat-tempat yang rawan Kamtibmas. Ratusan polisi turun ke jalan, geng motor dan preman di Pekanbaru jadi incaran. Jelas ya, kriminal itu dari Polresta, dari Brimob ada. Polda Riau mengerahkan ratusan personil dari berbagai satuan untuk melaksanakan patroli berskala besar di Kota Pekanbaru, Sabtu 17 Mei 2025. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi maraknya aksi premanisme, geng motor, dan berbagai potensi gangguan keamanan lainnya. Selamat malam, kita dari Polresta Pekanbaru di backup dengan dari Polda Riau. Dalam hal ini adalah tim Raga, tim yang bentukan oleh Bapak Kapolda untuk memberantas premanisme dan kejahatan yang di Kota Pekanbaru. Kita malam ini melaksanakan kegiatan patroli dari mulai malam ini sampai dengan nanti pagi hari. Ya, dengan jumlah kekuatan sebanyak 250 personil, kita dengan menggunakan kendaraan bermotor, tadi rekan-rekan sekalian saksikan, kendaraan roda 4 mobil dan juga ada truk. Tentunya sasaran kita adalah yang pertama adalah balap liar, yang kedua adalah semua kegiatan gangguan yang bisa menyebabkan masyarakat menjadi resah di malam minggu ini.
kita akan lakukan patroli secara humanis. Tapi apabila ada tindak pidana yang kira-kira akan membahayakan masyarakat, tentunya kita akan melaksanakan tindakan tegas terukur. Dan ini merupakan amanat dari undang-undang bahwa Polri adalah sebagai pemangku Kamtibmas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kita akan melaksanakan kegiatan ini secara terus-menerus, kontinuitas, utamanya di malam minggu untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Kota Pekanbaru. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.